pemilihan umum, wujudkan pemilu dan pilkada yang berkualitas, tegakkan demokrasi dengan asas langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil, berkalah. Membangun Indonesia yang luhur, bermartabat, bersih, adil dan jujur. Bagi rakyat kami berbakti, bagi bangsa kami mengabdi. Komisi Pemilihan Umum, wujudkan pemilu dan pilkada yang berkualitas, tegakkan demokrasi dengan asas langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil, berkalah. Membangun Indonesia yang luhur, bermartabat, bersih, adil dan jujur. Bagi rakyat kami berbakti, bagi bangsa kami mengabdi. Indonesia Jaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih semua. Jumpa lagi bersama saya Retno Dwi Aryani dalam Electoral Podcast edisi ke-56. Hari ini saya bersama, tangan dulu. Hari ini bersama dengan Mas Hendra Prayogi, Ketua GMNI Provinsi Jawa Timur. Siap. Panggilannya apa Mas ini? Mas Hendra. Hendra aja. Mas Hendra nih dari mana mau kemana ini? Lagi ada agenda di Kota Blitar, jadi kita sempatkan mampir di kantor KPU Kota Blitar ini, Mbak. Kesibukannya apa Mas? Kalau kesibukannya sehari-hari sih biasanya memang ngurusin organisasi karena basicnya di situ. Terus juga ada beberapa bisnis yang juga di ini sih, Mbak. Kita garap juga. Businessman. Kalau boleh tahu nih Mas Hendra kuliahnya di mana, jurusan apa? Dulu saya kuliahnya di Untak Banyuwangi. Terus tahun 2020 baru merapat ke Surabaya dan memilih untuk sibuk dalam dunia organisasi sampai sekarang sih, Mbak. Begitu. Terus jurusannya dulu Fakultas Hukum. Oh, Fakultas Hukum. Iya. Ini berapa kali udah ke Blitar nih Mas? Kalau ke Blitar ini sudah sering, Mbak, karena memang Blitar ini salah satu rumah besar kita, begitu kan, karena juga ada makam Bung Karno, sehingga kita sering lah setiap tahun, kadang tidak menunggu bulan Juni juga sering kita beragenda di Kota Blitar. Sudah ke makam Bung Karno hari ini? Ini mau nanti sore akan ke makam. Oh iya, jangan lupa mampir ke Rumah Pintar Pemilunya Bung Karno. Iya. Promosi. Jadi kita ada di ini Mas, ruang memorabilia itu. Iya, kita ada sudut namanya RPPN Bung Karno, itu kita kerjasama dengan Perpusnas. Jadi salah satu upaya KPU untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih. Betul. Mas Hendra, Siap, Mbak. hari ini kita akan bahas dialektika ideologi versus realitas pemilu kontemporer. Apa itu Mas, dialektika ideologi itu? Iya, mungkin saya akan mulai dari sini, Mbak. Ya, bahwa bangsa kita itu, Mbak, dibangun sama orang tua yang bijaksana dan pemuda yang berani. Ini bisa kita lihat dari berbagai perjalanan kebangsaan kita,
bahwa contoh berdirinya organisasi Budi Utomo di 1908 itu kan bagian daripada gerakan politik anak muda. Lalu kemudian di tahun 1928 juga pun Sumpah Pemuda juga tidak bisa dilepaskan bahwa itu juga adalah gerakan anak muda untuk memerdekakan bangsa kita. Lalu kemudian kemerdekaan momentum 1945 pun juga tidak bisa dilepaskan dari peran dan kontribusi anak muda, di mana anak muda pada saat itu menculik Bung Karno untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan. Itu adalah beberapa sejarah bahwa anak muda itu selalu terlibat di dalam berbagai perubahan-perubahan melalui sikap-sikap politiknya. Sampai hari ini anak muda itu selalu terlibat di dalam momentum-momentum politik. Dan saya kira ya anak muda tidak boleh alergi terhadap politik. Kenapa begitu? Begitu ya Mbak. Karena hari ini itu kita semua tidak bisa dilepaskan dari politik. Dari mulai kebijakan, dari pusat hingga ke daerah, bahkan bangun tidur hingga tidur lagi, semuanya adalah berbasis politik. Maka kita sebagai anak muda itu terkadang tidak punya alasan untuk terhindar dan memilih untuk tidak terlibat berpartisipasi dalam penyelenggaraan politik. Mungkin itu beberapa pengantar yang bisa saya sampaikan, Mbak. Nah, kita hari ini akan membahas tentang ini, Mas. Bagaimana Siap. kita merawat persatuan dan kesatuan ini di tengah perbedaan bendera organisasi dan juga pilihan politik demi menghindari perpecahan horizontal. Nah, Siap. Mas Hendra dari GMN ini, dari organisasi. Ketika kita bilang beda pilihan itu biasa kok, tapi nyatanya ketika di tongkrongan, ketika di keluarga, ketika di grup WhatsApp gitu, akhirnya pas pemilu tengkar nih. Iya. Kenapa hal itu selalu berulang gitu, Mas? Saya selalu sampaikan bahwa anak muda itu mempunyai beban moral untuk terus menjaga persatuan. Karena kenapa begitu? Kita ini kan sebagai generasi muda tidak ikut berperang, tidak ikut berjuang, sehingga persatuan itu harus tetap kita jaga sampai hari ini. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Mbak Retno tadi, memang apa penyebabnya? Kalau saya beranggapan, Mbak, ini adalah ya kita punya PR besar untuk terus mengedukasi masyarakat kita. Bahwa kita harus akui terkait masalah kedewasaan berpolitik kita masih cukup rendah. Sehingga harapan kita edukasi literasi politik ini terus bisa dimasifkan agar berbagai perbedaan-perbedaan politik itu bisa diwajarkan. Mbak, saya selalu menemui orang-orang yang contoh ketika pilihan itu suami istri aja kadang memilih untuk tidak sapa-sapaan hanya gara-gara berbeda politik. Ini fakta, ini fakta. Kenapa begitu ya? Tadi itu karena kita tidak dewasa dalam berpolitik, dan harapannya ke depan ini kan terus bisa kita perbaiki kualitas literasi politik kita agar ke depan kita makin dewasa, bahwa kita harus sadar berbeda politik itu harusnya ya hal wajar, dan setiap daripada warga negara itu memiliki hak untuk menentukan sikap politiknya masing-masing, walaupun itu dalam satu keluarga, dalam satu grup WhatsApp begitu kan, dan lain sebagainya. Mungkin itu sih Mbak kalau menurut kami. Nah, kalau dari Mas Indra sendiri, mana sih yang paling berbahaya bagi demokrasi? Apatis atau tidak peduli sama sekali, atau malah terlalu fanatik pada pilihan politik tertentu? Kalau anggapan kita lebih berbahaya tidak terlibat dan apatis terhadap politik. Karena kami beranggapan kesuksesan demokrasi kita itu berada dalam partisipasi publik, partisipasi dari setiap kita sebagai warga negara. Kalau warga negaranya sudah tidak mau untuk berpartisipasi, memilih untuk apatis, maka ini akan mempengaruhi hasil daripada demokrasi itu sendiri. Nah, itu yang harus kita waspadai. Maka saya juga selalu sampaikan kepada teman-teman jangan sampai alergi terhadap politik, bahwa dari kita semua, satu suara dari kita semua itu betul-betul berdampak terhadap perubahan dan masa depan negara dan bangsa kita. Begitu kira-kira, Mbak. Betul. Dan jangan sampai ini ya Mas, menyanyiakan hak suara kita, hak pilih kita gitu. Betul Pak, betul. Itu mengurus logistiknya lumayan berat itu untuk orang KPU sendiri Mas. Iya. Sayang gitu guys kalau kalian sampai ini ya, sampai gak programnya memilih. kan sosialisasi Ya. nggak berhenti-berhenti ya, begitu ya. Baik. Mas, kalau dari Mas Hendra dan teman-teman sendiri, hingga hari ini atau dari pemilu terakhir, apakah hari ini masyarakat sudah memilih sesuai ideologi atau masih terpaku pada figur tertentu atau Ya. ini ya,
kedekatan emosional tertentu gitu. Ya, kita Mbak ke depan dan di pemilu terakhir saya kira memiliki tantangan tersendiri. Bahwa sepertinya demokrasi kita sudah bergeser dari demokrasi yang berbasis gagasan kepada demokrasi yang berbasis digital. Sehingga saya selalu sampaikan kepada teman-teman muda bahwa tantangan kita ke depan itu adalah politik algoritma namanya. Bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa hari ini kita dalam rangka mau menentukan pilihan itu pasti melihat daripada ya viralitas dan lain sebagainya. Kadang kita memilih itu tidak menanyakan track recordnya bagaimana, pengalamannya bagaimana, lalu kemudian pernah punya track record pengalaman memimpin atau tidak. Tidak. Hari ini terkadang anak muda kita, generasi Gen Z, generasi milenial, ya efek dari viralitas di TikTok, di media sosial, sehingga itu kadang yang menjadi alasan dia memilih. Satu itu. Kedua, kadang melihat hal-hal politik-politik yang sifatnya tampak apa ya muka saja begitu. Contoh, memilihnya gara-gara gemoy begitu kan. Lalu kemudian kenapa milih begitu? Ya gara-gara lagunya bagus kok, di TikTok asik kok dibuat goyang. Nah, ini yang harus kita waspadai bahwa politik algoritma ini ke depan harus menjadi PR yang betul-betul harus difilter oleh kita sebagai generasi muda agar kita ketika mau menentukan pilihan pemimpin itu betul-betul dilihat track record dan pengalamannya bagaimana. Karena ini tidak bisa dilepaskan dari hasil daripada pemilihan itu sendiri. Kalau kita memilihnya sudah melihat hal-hal yang sederhana, contoh kita punya senior Mbak, di GMNI itu siang malam bicaranya Pancasila. Siang malam kemana-mana bicaranya nasionalisme kebangsaan. Tapi pada saat bertarung kalah kepada orang yang pendatang gara-gara contoh penyanyi, artis. Ini fenomena ini sudah terjadi. Sehingga itu yang saya ingin ingatkan kepada seluruh anak muda bahwa jangan sampai kita itu terlarut dalam politik digital, politik algoritma yang nanti akan berdampak kepada ketidakbaikan bagi masa depan kebangsaan kita. Begitu, Apalagi Pak. sekali kita mengklik satu kali kita like gitu ya Mas ya. Betul. Muncul terus gitu ya. Betul. Itu yang saya maksud sebagai politik algoritma itu Akhirnya tadi. yang sosok itu muncul terus nih jadi Betul. top of Pak. mind-nya masyarakat. Betul. Karena kalau kita lihat hari ini Mbak di parlemen, di DPR RI pun juga sekarang banyak kok pendatang baru, artis. Ya saya tidak mau meremehkan kualitasnya. Tapi banyak senior-senior kami yang secara kualitas lebih mumpuni, secara pengalaman itu malah tersingkirkan dan tidak terpilih. Hanya gara-gara kalah viral begitu kan, kalah ya algoritma medianya nggak jalan begitu, sehingga memang ini menjadi PR kita bersama, Mbak. Popularitas tuh masih nih Mas ya. Memegang Iya. tangga tertinggi itu ya. Betul. Hari ini calon pemimpin kalau nggak viral di media sosial, maka kadang tidak punya harapan untuk menang, Mbak. Sehingga hari ini politik dan pejabat-pejabat kita dipaksa untuk masuk ke media sosial. Agar apa? Ya, satu harus eksis, lalu kemudian publik harapannya bisa tahu apa yang dikerjakan dan lain-lain. Walaupun terkadang itu hanya sebatas formalitas dan lain sebagainya, tapi ini fakta yang terjadi. Sehingga saya tidak bosan mengingatkan kepada seluruh anak muda generasi milenial dan Gen Z terutama, hari ini itu jangan sampai terlena dengan berbagai kondisi kemajuan teknologi yang nanti malah menjadi ancaman bumerang bagi kita semua. Oke. Tadi ada dari politik algoritma Mas. Kalau dari ini bendera organisasi sendiri, apakah ketika seseorang join ke bendera organisasi tertentu, itu akan mempengaruhi cara dia untuk melihat pilihan politiknya? Apakah mempengaruhi dia cara dia untuk memberikan pilihan hak suaranya gitu? Tentu itu akan sangat berpengaruh. Contoh, kita nggak mau bicara organisasi lain, kita coba akan berbicara di GMNI, Mbak. Kami dari awal itu dididik untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Kami dari awal itu dididik, digembleng untuk terus memperjuangkan keadilan. Lalu kemudian kita diajari tentang kebangsaan, nasionalisme, dan lain sebagainya. Sehingga produk yang dihasilkan pun juga akan berbeda. Ketika melihat calon pemimpin pun kita juga pilihannya pasti akan berbeda. Jadi pertimbangan-pertimbangan politiknya pun juga akan berbeda.
Maka contoh semisal kadang kita melihat bangsa Indonesia yang begitu beragam, banyak perbedaan, lalu kemudian punya banyak bahasa, punya banyak suku, ras, dan agama. Masa mau kita pegangkan kepada satu pemimpin yang hanya mementingkan satu kelompok saja? Itu kan tidak mungkin. Nah, itu yang kemudian kalau di kita sangat mempengaruhi didikan kita itu terhadap pilihan-pilihan politik kita. Mungkin begitu, Mbak. Nah, dari Mas Hendra sendiri, kapan dukungan politik tadi atau ini ya condong ke politik tertentu ini akan menjadi fanatisme yang membangun atau justru malah merugikan gitu? Kalau kita sih lebih melihat kepada kebermanfaatan dan track recordnya saja, Mbak. Sebenarnya fanatik boleh-boleh saja asalkan tidak mengancam, contoh semisal mengancam persatuan. Ini yang diributkan selalu kan, fanatisme ini selalu ditempatkan kepada satu perjuangan tertentu untuk kepentingan satu kelompok tertentu, itu yang bahaya. Maka saya ingin ingatkan kalau itu fanatik tapi fanatiknya adalah masih rasional untuk kebaikan bangsa dan negara kita, saya kira fair-fair saja sih, Mbak. Begitu, Masih Mbak. oke Mas ya? Masih oke-oke aja kalau bagi kita. Oke, Mas Hendra kita bisa minum sejenak. Boleh, Kita boleh, akan siap. rehat. Teman pemilih kita akan kembali lagi sejenak lagi. Komisi Pemilihan Umum wujudkan pemilu dan pilkada yang berkualitas, tegakkan demokrasi dengan asas langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil, berkalah, membangun Indonesia yang luhur, bermartabat, bersih, adil, dan jujur. Bagi rakyat kami berbakti, bagi bangsa kami berbakti. Komisi Pemilihan Umum wujudkan pemilu dan pilkada yang berkualitas, tegakkan demokrasi dengan asas langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil, berkalah, membangun Indonesia yang luhur, bermartabat, bersih, adil, dan jujur. Bagi rakyat kami berbakti, bagi bangsa kami berbakti. Indonesia Jaya, Hai teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Retno Dwi Aryani dan juga Mas Hendra Prayogi, Siap. Ketua GMNI Provinsi Jawa Timur. Mas zaman saya kuliah 2010-2013 ya. Itu bendera organisasi itu utamanya waktu pemira ya. Iya, iya, iya. Ini selalu ini nih, crash. Iya, betul. Sekarang apakah masih begitu atau? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Karena kita dalam kampus itu kan selalu ada kompetisi, dinamika, persaingan untuk sama-sama membesarkan organisasinya sih. Maka hal-hal begitu biasanya maklum aja sih, Mbak. Memang dinamika bagian dari proses pembelajaran dan pendewasaan kita dalam organisasi sih. Misalnya dari Mas Hendra sendiri sebagai ketua gitu ya. Itu ini adik-adiknya apa bagaimana? Enggak sih, Mbak. Kalau biasanya kalau kita memang organisasi itu punya agenda dan program yang sudah
setiap tahun memang begitu. Contoh dalam pemilihan Pemira, secara tidak langsung teman-teman sudah menyiapkan tokoh mahasiswanya masing-masing dari perwakilan organisasinya masing-masing begitu ya. Jadi sudah bergerak secara alamiah saja dan biasanya itu dilakukan oleh adik-adik kita di komisariat begitu. Kalau kita di provinsi sudah nggak ikut-ikutan, tapi kita selalu sampaikan bahwa proses regenerasi kepemimpinan dan pembasisan begitu, lalu kemudian penokohan kader itu menjadi penting bagi adik-adik kader. Begitu, Mbak. Oke, kita balik ke Siap. obrolan kita, Mas. Nah, kan sekarang tuh kita ketika ada perbedaan ya, tinggal ngeblok, tinggal ini ya, delete, tinggal unfollow gitu ya, selesai gitu. Nah, Mas, menurut Mas Hendra ini makin mempersut kita nggak sih untuk menerima perbedaan gitu? Iya, saya selalu sampaikan, Mbak, bahwa negara kita itu dibangun atas dasar perbedaan kok. Teman-teman milenial, teman-teman generasi Z itu perlu paham bahwa negara ini tidak dibangun oleh satu kelompok saja. Ya mohon maaf saja, oleh orang Islam saja contoh tidak. Ini bersama-sama. Contoh negara ini dibangun sama satu golongan saja itu tidak. Kita bersama-sama banyak golongan, banyak suku, ras, agama dan lain sebagainya. Sehingga perbedaan itu yang menjadi kekuatan kita bersama. Sehingga apabila hari ini ada pandangan, statement begitu, pendapat yang berbeda, apalagi pilihan begitu, itu harusnya sudah biasa. Kami juga ingin mengingatkan bahwa demokrasi kita sudah cukup tua begitu ya. Jadi ayo kita sama-sama dewasa, saling menghargai satu sama yang lain begitu. Yang penting ya untuk kesuksesan kita bersama begitulah, Mbak. Kalau Mas Hendra sendiri ini nggak menjalin pertemanan dengan dari bendera lain nggak? Kita menjalin komunikasi pertemanan karena itu menjadi penting, Mbak. Kalau di dunia organisasi itu kalau nggak punya teman nggak mungkin punya punya jejaring. Sedangkan tujuan kita masuk di organisasi itu salah satunya adalah berjejaring, punya pertemanan yang luas, persaudaraan yang luas. Sehingga harapannya ke depan ketika sudah banyak jejaring dan relasi yang luas itu yang bisa kita pakai untuk ya menunjang karir dan masa depan kita ke depan, Mbak. Begitu, Mbak. Nah, dengan berkelompok, berorganisasi, kadang kita ini Mas merasa pilihan kita tuh paling benar nih. Betul. Nah, ini dampaknya bagi kehidupan bermasyarakat seperti apa, Mas? Itu juga nggak baik juga apabila kita itu mementingkan egosentris kita masing-masing, mementingkan kelompok kita masing-masing tanpa mempertimbangkan kebaikan untuk orang banyak. Maka saya selalu mengingatkan bahwa ya kita harus besar toleransinya. Jadi jangan sampai gara-gara ini contoh senior kita begitu ya, sedang nyalon begitu ya, tapi secara kualitas tidak mumpuni ya kita juga tidak bisa memperjuangkan secara mati-matian juga. Kita juga harus legowo dan mempersilahkan calon yang lain contoh untuk duduk dan memimpin kira-kira begitu. Maka hal-hal begitu bagi saya tidak baik, Mbak. Tapi kalau semisal itu sudah kita anggap contoh itu yang paling ideal begitu dan mampu secara track record pengalaman mungkin bagi saya fair-fair saja apabila satu kelompok memperjuangkan kelompoknya sendiri kira-kira begitu sih, Mbak. Nah, anggapan kita sekarang ini kan ini Mas ya, itu pemilu selesai, perbedaan yang kemarin tuh masih diungkit lagi nih, dibicarakan lagi ya. Kamu pilihannya 03, kamu 02, 01 gitu. Iya. Nah, ini apakah sebenarnya menunjukkan bahwa konflik politik kita dibangun oleh emosi sesaat? Iya, banyak orang bilang itu memang efek dari dinamika politik itu efeknya kemana-mana. Bahkan 5 tahun itu nggak selesai-selesai. Maka ini lagi kembali saya kepada kedewasaan politik itu tadi, Mbak. Bahwa kita itu di dalam demokrasi punya berbagai momentum. Satu, momentum pemilihan. Ya ketika pemilihannya menjelang pemilihan silakan berdinamika. Silakan bersaing, silakan berjuang memenangkan pilihan masing-masing. Tapi sepasca pemilihan ya hak kita dari berbagai kelompok harus legowo untuk menerima pilihan yang sudah jadi dan yang sudah menang. Nah, ketika sepasca pemilihan itu saya kira pun juga tidak kehabisan momentum kita untuk terus terlibat. Karena
definisi politik itu kan bukan hanya persoalan pemilihan saja, tetapi pengawalan kebijakan, berpartisipasi untuk terus memberikan masukan kepada pemerintah, begitu ya. Terlibat di dalam berbagai sektor itu kan juga bagian daripada politik, dan harapan kami sebagai anak muda pun juga bisa begitu. Kalau dinamikanya selesai, ya sudah selesai. Mari kita bangun dinamika di ruang-ruang yang berbeda. Salah satunya nih, hari ini lagi ribut-ribut anak-anak, lagi banyak mengkritisi berbagai persoalan kebijakan program prioritas nasional nih. Ini bagian dari politik. Tapi terkadang anak muda kita itu tidak mau bahwa gerakan-gerakan ini dikatakan politik. Tapi kan secara tidak langsung ini kan adalah bagian daripada politik. Sikap anak muda yang memandang bahwa kebijakan hari ini itu tidak pro dengan rakyat, tidak pro dengan kesejahteraan rakyat. Sehingga hari ini teman-teman muda itu bersuara untuk terus mengkritisi, memberikan masukan kepada pemerintah pusat agar segera diperbaiki kebijakannya. Dan inilah politik. Inilah politik. Artinya apa? Politik itu bukan hanya persoalan penyelenggaraannya saja, tetapi persoalan pengawalan kebijakan sepasca terpilih itu juga bagian daripada politik. Karena kami memandang politik itu sudah tidak bisa lepas dari kehidupan kita, Mbak. Kita duduk begini ini juga bagian daripada politik, kira-kira begitu. Kita jalan keluar juga bagian politik. Kita naik mobil pun juga BBM-nya itu bagian daripada kebijakan politik dan lain sebagainya. Sehingga hari ini ya semuanya tidak bisa dilepaskan dari politik kita. Begitu, Yang Mbak. lagi ramai kan ini ya Mas, Ketua BEM, Wakil BEM Ya, dari UI betul. terutama kemarin ya, Betul, betul, Fatimah Zahra ya, yang Betul. lagi disorot ini. betul. Justru malah menerima banyak ini backlash atau ini ya serangan di cyberbullying lah gitu. Menurut Mas Hendra seperti apa sih kok society kita kok jadi begini gitu, kok malah orang yang menyampaikan pendapat malah dibully gitu. Iya, memang setiap keputusan politik, keputusan sikap itu pasti punya resiko, Mbak. Kita di negara kita itu sudah dijamin di undang-undang. Pasti ada yang pro, ada yang kontra. Contoh ya banyak hari ini adik-adik kita di BEM begitu ya, di organisasi Cipayung dan lain sebagainya. Semuanya menyampaikan pendapatnya masing-masing. Tapi ada kelompok-kelompok tertentu yang menentang itu tadi. Satu. Kedua, contoh ada yang menolak MBG karena memang ini secara tata kelola dan regulasi dan lain sebagainya ini dianggap masih perlu dievaluasi. Tapi ada beberapa pihak yang merasa dirugikan dan mendukung MBG. Dan ini bagi saya hal-hal wajar saja. Hanya saja memang yang tidak bisa kita kendalikan kan dunia digital kita itu tadi, Mbak. Jadi kita begini salah, begitu kan? Begitu salah, begitu. Contoh menentang pemerintah juga salah, begitu kan? Lalu kemudian bergerak kita merasa di framing bahwa mahasiswa itu dibayar, mahasewa dan sebagainya. Padahal kan juga nggak begitu-begitu juga. Ada kesalahan sedikit dibulinya sampai berbulan-bulan, begitu macam-macam, Mbak. Nah, inilah yang memang menjadi PR kita, bahwa betul memang kita berdemokrasi diberikan kebebasan untuk berpendapat begitu, tapi ya juga jangan sampai berlebihan. Karena kalau saya melihat beberapa tokoh mahasiswa yang kadang bersuara kayak contoh semisal mantan ketua BEM UGM begitu kan, sekarang lagi dibully habis-habisan dan sebagainya. Saya memaklumi saja pasti ada yang pro dan yang kontra, dan kadang kita juga nggak bisa itu tadi mengendalikan media sosial itu tadi, Mbak, di media sosial. Kalau Itu, Mas Mbak. Hendra sendiri punya pengalaman nggak mengalami Oh, cyberbullying? sering. Kita sebagai ketua pimpinan dalam organisasi begitu kan pasti punya agenda untuk mengambil sikap. Kadang diem saja kita salah kok, Mbak. Diem saja kita salah. Apalagi kita memberikan keputusan pasti menimbulkan pro dan kontra. Tapi ini bagian daripada risiko sebagai leader dalam anak muda, leader dalam organisasi, bahwa kita sudah mempertimbangkan segala sesuatunya. Bahkan kita menganggap ini sudah hal biasa, bahwa kita berstatement, contoh semisal bahwa ke pemerintah kemarin kami Cipayung Jatim itu sudah menyampaikan beberapa sikap bahwa ya beberapa program kebijakan dari pemerintah pusat harus ada yang dievaluasi agar ya kesejahteraan ekonomi kerakyatan kita bisa berjalan. Itu pun ada yang tidak suka begitu, dan ya mau gimana lagi, bagian dari ini resiko. Apa yang Mas Hendra dan teman-teman lakukan ketika membuat status statement itu atas suatu isu, ada yang ini menyerang gitu? Kami tetap memilih untuk terus menyuarakan yang sudah menjadi kesepakatan, Mbak. Contoh semisal apapun yang akan terjadi,
kalau keputusan organisasi adalah sikapnya adalah memberikan masukan kepada pemerintah untuk mengevaluasi, contoh makan bergizi gratis lah contoh. Ya, siapapun yang mau membuli bahwa ini adalah prinsip yang harus kita suarakan begitu ya, kita terima-terima saja dan ini hal-hal wajar saja kan, Mbak. Karena ada yang mendukung pemerintah, ada yang enggak. Jadi bagian daripada dinamika di media sosial dan politik kita saja. Begitu, Bagian Mbak. pendewasaan demokrasi Betul, kita ya Mas betul, ya. betul, Mbak, betul. Nah, kalau Mas Hendra diminta untuk memberikan satu nasihat untuk sesama generasi muda nih, anak muda nih, mana yang lebih penting, memperjuangkan pilihan politik atau menjaga persaudaraan? Kami memilih untuk menjaga persaudaraan. Kenapa gitu Mas? Kenapa begitu? Dengan cara menjaga persaudaraan, kita bisa memperjuangkan politik kita. Percuma kita ngotot memperjuangkan satu kepentingan politik tertentu, tapi kita itu terpecah-pecah. Tidak memiliki gerbong besar, tidak punya dukungan besar. Saya selalu berkeyakinan, Mbak, selama kita menjaga persaudaraan, menjaga jejaring, menjaga komunikasi ke banyak orang, begitu, selama itu pun juga kita bisa memperjuangkan apapun kepentingan politiknya. Karena ke depan, Mbak, kita itu tidak bisa sendiri-sendiri. Kita perlu berkolaborasi bersama-sama. Apapun yang terjadi ya kita memberikan masukannya ya harus bersama-sama. Ketika ada satu masalah begitu, kita terkadang ada di situasi di mana kita tidak bisa menyelesaikan itu sendiri. Maka kita patut bersama-sama duduk bersama, bermusyawarah, lalu kemudian enaknya bagaimana dan lain sebagainya. Dan saya sampai hari ini berkeyakinan dengan cara menjaga pertemanan dan persaudaraan, kita bisa mampu memperjuangkan kepentingan politik dan berbagai tantangan itu tadi, Pak. Jadi Begitu, dengan Pak. menjaga persaudaraan ini kita Betul. bisa menuju Betul. cita-cita demokrasi kita ya Mas ya? Betul, betul. Karena bahaya betul apabila kita masing-masing ini mempertahankan ego kita masing-masing, mempertahankan kepentingan kelompok kita masing-masing tanpa memusyawarahkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Begitu, Mbak. Nah ini, bagaimana tetap punya prinsip dan pilihan politik, tapi juga tetap bisa menghormati mereka yang punya pilihan politik yang berbeda, Mas. Saya kira memang harus banyak belajar tentang politik. Lalu kemudian kita itu tidak boleh menutup diri untuk terus berkomunikasi kepada berbagai golongan. Agar rasa toleransi kita itu betul-betul tumbuh. Karena terkadang, Mbak, kenapa kita itu fanatik begitu terus lalu kemudian memperjuangkan satu kelompok tertentu karena kita tidak membuka komunikasi kepada banyak orang. Kadang kita kan tidak tahu bahwa pendapat orang lain juga benar kok, bukan pendapat kita saja begitu kan. Ini akan hanya persoalan sudut pandang saja. Kalau dilihat dari Mbak Retno begitu sudut pandangnya begini, oh ternyata sudut pandangku begini, ternyata ya memang tujuannya sama, hanya perbedaan sudut pandang saja begitu kira-kira, Mbak. Baik. Jadi ini ya, perbedaan pilihan kita juga ada porsi dari perbedaan sudut pandang kita. Betul, betul, betul. Dan paling penting adalah menjaga ini, Mas ya. Betul, Mbak. Kesatuan daripada Kesatuan, saling menghargai, mari kita saling bertoleransi. Karena negara kita kalau tidak dibangun dengan itu, Mbak, nggak akan bertahan lama negara kita ini. Apalagi, contoh kita kan punya cita-cita Indonesia emas. Bahwa kita sedang berada di posisi bonus demografi, begitulah, di mana mayoritas akan dihuni sama usia-usia produktif. Ini juga bisa menjadi peluang bagi bangsa kita, juga bisa menjadi ancaman. Kenapa begitu ancaman? Ya itu tadi yang saya sampaikan. Kalau anak muda kita tidak mampu memfilter narasi-narasi dan informasi yang hari ini seperti hujan yang tidak bisa kita bendung, begitu, ini akan menjadi bumerang bagi kita semua, Mbak. Begitu, Mbak. bonus demografi ini kalau ini ya, Mas, kalau SDM-nya berkualitas. Betul, betul. Harapan kita kan begitu, Mbak. Tapi kalau semisal kita memiliki momentum bonus demografi lalu kemudian SDM kita tidak ditunjang begitu, Mbak, ini akan menjadi bumerang bagi kita semua. Yaitu tadi tidak dewasa, lalu kemudian generasi mudanya tidak produktif, tidak menghargai jasa pahlawannya, tidak paham sejarah berdirinya bangsa. Ini akan bahaya bagi masa depan kebangsaan kita. Karena hari ini karakteristik anak muda itu mudah dipolarisasi, Mbak. Mudah dipolarisasi. Dikasih informasi sedikit padahal belum tentu tahu informasi kebenarannya, sudah dimakan mentah-mentah begitu kan. Ada hoax begitu tanpa dicek, di-share ke grup keluarga, di-share ke grup organisasi, padahal belum tentu benar itu. Sehingga itu akan menimbulkan
efek dampak yang luar biasa Mbak bagi masa depan kita. Baik, Mas Hendra. Terakhir nih, Terakhir, siap Mbak. pesannya untuk teman pemilih semua. Jadi, teman pemilih di Blitar kurang lebih 55% itu adalah Gen Z dan milenial, Mas. Apa pesan mereka untuk Iya, kehidupan politik kita ke depannya? saya ingin menyampaikan bahwa anak muda itu tidak boleh alergi terhadap politik. Kita itu tidak bisa dilepaskan oleh dunia politik kita karena kita itu semuanya hari ini diurus oleh kebijakan politik. Bahkan aturan dan hukum pun adalah produk dari politik. Maka alasan apa yang mampu kita kasih apabila kita mau alergi terhadap politik itu satu. Kedua, teman-teman milenial dan generasi Z, bahwa apabila orang yang baik adalah orang yang bermanfaat, begitu, maka saya kira kebermanfaatan itu bisa ditempuh dari jalur politik. Karena dengan jalur politik kita bisa berbagi kebermanfaatan yang lebih luas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman di Kota Blitar, Mbak. Oke, jadi ini Mas ya, jangan alergi sama politik. Betul, betul. Dan jangan lupa gunakan hak pilih. Betul. Itu yang paling penting Iya. gitu, Pak ya. Oke, Mas Hendra, kalau teman-teman pemilih mau reach out Mas Hendra nih, kalau mau menghubungi Mas Hendra kemana nih? Bisa melalui media sosial saya di Instagram boleh di Hendra Prayogi 98. Lalu kemudian kalau melalui organisasi ada di GMNI Jatim Official, bisa Pak, dengan berkomunikasi dengan saya. Intinya kami membuka komunikasi 24 jam apabila itu selama informasi dan yang mau didiskusikan adalah hal-hal yang produktif. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Hendra Prayogi Ya. dari GMNI Provinsi Jawa Timur. Siap, Mbak. Oke. Teman pemilih jangan lupa untuk follow, subscribe dan juga mengikuti di sini ya akun-akun KPU Kota Blitar. Terima kasih untuk Mas Hendra Siap, Prayogi. Jangan kapok untuk mampir ke sini lagi. Siap, Mbak. Kapan-kapan kita ngobrol. Siap, Mbak. Dan semoga lancar perjalanan untuk kembali ke Amin, Surabaya. amin. Siap, Oke. Mbak. Terima kasih untuk dukungan teman pemilih semua hari ini. Terima kasih juga untuk tim yang bertugas, ada Mas Janar, Mas Dana, Mbak Rosna, ada Mbak Esti, dan juga terima kasih untuk semua dukungan dari KPU Kota Blitar. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih. Terima kasih, Mbak.